Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta rasa syukur kita kehadiratillahir Rabbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi mata kuliah multimedia dan pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hikmatsyah, MSI, dan Bapak Hamdan Sugilar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia dan pembelajaran yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Yang selanjutnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah berkenan untuk join di ruang virtual melalui Zoom meeting ini. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 12 di sini dengan anggota saya sendiri, Angelina Kuiria, dengan nomor induk mahasiswa 120205007. Yang kedua ada Alia Azhar dengan nomor induk mahasiswa 120205009. Dan yang terakhir ada Cepi Fitriadi Mulia dengan nomor induk mahasiswa 120205024. Nah, adapun bahasan yang akan kami bahas yaitu tentang virtual reality. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya akan ada penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Alia Azhar, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan kepada saya untuk menyampaikan materi. Boleh next? Oke, yang pertama yaitu definisi sistem virtual reality. Nah, sistem virtual reality adalah suatu teknologi yang dapat mengizinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan. Simulasi komputer, baik itu berdasarkan objek nyata maupun imajinasi. Dengan menggunakan teknologi virtual reality, perusahaan dapat dengan mudah mengumpulkan reaksi konsumen terhadap rancangan mobil baru, tata letak interior rumah, eksterior rumah, dan tawaran potensial yang lainnya. VRML merupakan kepanjangan dari Virtual Reality Modeling Language. VRML sendiri adalah suatu format komputer yang dapat menjelaskan objek 3 dimensi untuk menggunakan secara online maupun offline. VRML ini memiliki kemampuan menampilkan objek 3 dimensi, statis maupun dinamis, dan objek multimedia melalui hyperlink seperti teks, suara, gambar, dan film. Boleh next? Nah, untuk selanjutnya yaitu cara kerja dari sistem virtual reality ini. Cara kerja sistem virtual reality pada prinsipnya adalah seperti pemakai melihat suatu dunia yang semu, yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang bersifat dinamis. Nah, melalui perangkat handphone atau speaker, pemakai dapat mendengar suara yang realistis. Melalui headset, glove, dan walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem dan sistem memberikan reaksi yang sesuai, sehingga pemakai seolah merasa sedang berada pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun secara psikologis. Boleh next? Nah, adapun contoh pengaplikasian yang digunakan untuk virtual reality. Yang pertama ini ada manufaktur, yaitu pengujian rancangan, prototip, semu, atau AutoCAD 3 dimensi Max,
animasi ergonomik, simulasi semu dalam perakitan, produksi, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu pada militer. Virtual reality dipakai untuk melakukan simulasi latihan perang, simulasi latihan terjun payung, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada arsitektur, yaitu penggunaan dalam perancangan gedung. Kemudian yang terakhir ada dalam bidang kedokteran. Nah, pelatihan ini seperti pembedahan, terapi fisik, dan lainnya. Boleh next. Adapun implementasi atau penerapan sistem virtual reality. Cara kerja sistem virtual reality pada prinsipnya adalah seperti berikut, yaitu pemakaian melihat suatu dunia yang semu yang sebenarnya berupa gambar-gambar yang bersifat dinamis melalui perangkat headphone atau speaker. Pemakai dapat mendengar suara yang realistis melalui headset, glove, dan walker. Semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem, dan sistem memberikan reaksi yang sesuai, sehingga pemakai seolah merasa sedang berada pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun secara psikologis. Oke, next. Seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, seperti latihan tempur di udara, virtual reality ini dapat digunakan untuk latihan tempur udara melawan pesawat virtual. Seperti yang gambar pertama, kemudian gambar yang kedua, real human versus virtual human. Seperti latihan perang ya teman-teman. Kemudian untuk foto yang ketiga di bawah, US Navy latihan menggunakan Future Immersive Training Environment atau FIT dan Joint Capabilities Technology Demonstration. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri. Selanjutnya yaitu ada konsep dalam pembangunan VR sebagai artificial intelligence terpadu, yaitu yang pertama membangun objek 3 dimensi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, VR dapat dijelaskan secara sederhana seperti sebuah gamma yang dapat kita kendalikan langsung dengan pantai indera. Sebuah lingkungan dan objek 3D dibuat sedetail mungkin sifatnya, bentuk, dan teksturnya. Seperti senjata, misalnya AK-47, M16, Rifle Dragon, kendaraan berat, misalnya tanks, pesawat tempur, area latihan, misal hutan, padang pasir, dan sebuah gedung, dan tentu saja objek manusia sebagai latihan dinamis seperti musuh. Misalnya teroris atau sandera, dan mungkin kerumunan atau crowd, orang dalam situasi latihan tertentu. Next. Baik, untuk selanjutnya ada membangun AI. Nah, kita masih membicarakan pengelolaan grafis objek 3D yang dibuat kemudian dihidupkan secara dinamis seperti dunia nyata. Bagaimana air mengalir, pohon tertiup angin, bagaimana api membara, bagaimana manusia hidup, bagaimana alam berbicara. Nah, di sini mulai dapat dilihat dari konsep kecerdasan buatan yang ada di dalam VR. Dalam latihan militer, tentu yang dibutuhkan adalah peralatan militer, objek hidup, dan bahan pendukung lainnya. Misalnya, seorang teroris diciptakan memiliki kemampuan menggunakan senjata, memiliki kepandaian untuk menyerang tentara, dan berusaha atau survive mempertahankan dirinya. Ini sebuah kemampuan yang jauh lebih tinggi dari AI yang diciptakan dalam game perang, misalnya Call of Duty atau Rainbow Six. Nah, AI yang dirancang untuk teroris virtual ini harus dibuat secara sangat dinamis, tidak mudah ditebak, memiliki perhitungan
memiliki perhitungan militer seperti tentara sesungguhnya. Nah, AI tidak dibuat dengan untuk ini, tetapi juga dalam simulasi lainnya seperti latihan pesawat tempur atau terjun payung, VR memandu pengguna untuk belajar untuk diterapkan dalam dunia nyata. Kemudian VR tidak sekedar sebuah media simulasi, tetapi sebuah lingkungan cerdas untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah karena keterbatasan DM atau SDA. Next. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada kontrol AI. Nah, setelah AI dirancang dalam sistem virtual, kita membicarakan hardware untuk kontrol dunia virtual oleh prajurit yang menggunakannya. Sebuah kacamata khusus, headset, glove, dan baju khusus yang memungkinkan pengguna dapat merasakan dirinya ada dalam dunia simulasi menggunakan panca inderanya. Misalnya bagaimana sistem membaca gerakan kepala, mata, tangan, atau kaki. Dan mungkin diciptakan sensor untuk membaca semua gerak tubuh untuk mengkondisikan sebuah gerakan yang sama pada VR. Baik, sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada SIMNet. SIMNet adalah jaringan area luas dengan simulator kendaraan dan menampilkan simulasi tempur yang real-time, tank, helikopter, dan pesawat di medan perang virtual. SIMNet dikembangkan dan digunakan oleh militer Amerika Serikat. SIMNet dimulai pada pertengahan 1980-an, kemudian mulai diterjunkan ke lapangan pada tahun 1987 dan digunakan untuk pelatihan sampai program penggantinya datang pada tahun 1990-an. Nah, peralatan simulasi interaktif ini sangat mahal, fasilitas pelatihan untuk memproduksinya juga mahal dan memakan waktu. Pada awal tahun 1980, DARPA memutuskan untuk menciptakan sebuah sistem prototipe penelitian untuk menyelidiki kelayakan membuat simulator real-time didistribusikan untuk simulasi pertempuran. SIMNet, aplikasi yang dihasilkan untuk membuktikan baik atau kelayakan dan efektivitas suatu proyek di mental dan Blau pada tahun 1994. Nah, pelatihan menggunakan peralatan yang sebenarnya sangat mahal dan berbahaya. SIMNet dapat digunakan dengan jarak jauh secara bersamaan, misalnya latihan antar negara mampu mensimulasikan skenario perang tertentu, sangat mengurangi biaya pelatihan dan risiko cedera pribadi. Network SIMNet awalnya dijalankan kecepatan sekitar 56 kbit per sekon, jalur dial-up menggunakan prosesor paralel untuk kompres paket melalui link data. Lalu lintas ini tidak hanya berisi data kendaraan, tapi suara juga terkompresi. SIMNet ini dikembangkan oleh 3 perusahaan. Yang pertama Delta Graphics, Perceptronic, dan Bolt, Baranek, dan Newman. Nah, SIMNet simulator, faktor personil, dan tim manufaktur dirancang, dikembangkan, dan dibangun oleh lebih dari 300 penuh awak simulator, mengintegrasikan kontrol, serta suara, dan sistem visual ke sistem simulator khusus. Mereka juga menginstal simulator di sejumlah fasilitas di Amerika Serikat dan Jerman, melatih operator, dan didukung sistem untuk beberapa tahun. Selain jaringan, tantangan mendasar kedua di SIMNet saat ini dikandung adalah ketidakmampuan sistem grafis untuk menangani sejumlah besar model yang bergerak. Sebagai contoh simulator penerbangan paling kontemporer digunakan partisi ruang biner yang efektif untuk lingkungan komputasi diperbaiki sejak urutan tampilannya atau poligon, yaitu koherensi kedalaman dapat dihitung. Sementara cocok untuk simulator penerbangan yang sebagian besar memiliki sudut pandang tetap di atas permukaan bumi. Teknik ini tidak efektif di dekat tanah, di mana urutan yang overlay poligon setiap perubahan lain
dengan lokasi titik pandang. Nah, SIMNet ini secara aktif digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk pelatihan terutama di Fort Benning, Fort Decatur, dan Fort Knox. Lokasi sementara dan permanen tambahan di Fort Leavenworth dan Grevenworth, Jerman. Tindakan on protokol untuk SIMNet disebut simulasi interaktif didistribusikan. Angkatan Darat Amerika Serikat utama tindak program adalah trainer tempur, tutup taktis atau CCTV, dan SIMNet di pembangunan program yang digunakan sistem simulasi yang dikembangkan dalam program SIMNet untuk melakukan eksperimen dalam sistem senjata, konsep, dan taktik. Ini menjadi simulasi demonstrasi advance teknologi. Program ini mendorong penciptaan labs pertempuran di Angkatan Darat Amerika Serikat termasuk tested warfare mounted di Fort Knox, pertempuran Soldier Lab di Benning, GA yang manuver udara lab pertempuran di Rutger, AL pertempuran kebakaran labs di Seal Oak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pembuatan dan penggunaan dari sistem virtual reality. Lingkungan virtual reality pada saat ini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampilan stereoskopik. Namun beberapa simulasi mengikutsertakan tambahan informasi hasil penginderaan seperti suara melalui speaker atau handphone. Untuk mewujudkan suasana yang menyerupai dunia nyata, virtual reality menggunakan peralatan-peralatan yang dinamakan glove atau peranti masukan yang dapat menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem virtual reality. Headset atau peranti yang berfungsi untuk memonitor gerakan kepala. Selain itu, peranti inilah yang memberikan pandangan lingkungan yang semu kepada pemakai sehingga seolah-olah pemakai melihat dunia nyata. Dan walker yaitu peralatan yang digunakan untuk memantau gerakan kaki dan mengatur kaki pemakai agar merasakan beban seperti kalau melangkah di dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan virtual reality. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dengan adanya virtual reality, maka pekerjaan yang awalnya susah bisa dilakukan secara lebih mudah. Sebagai contoh adalah saat membuat rancangan berbagai jenis bangunan seperti halnya rumah, hotel, ataupun gedung, penggunaan teknologi VR juga memungkinkan seseorang untuk lebih bersenang-senang. Hingga saat ini ada banyak sekali game virtual reality yang bisa digunakan untuk melepas penat dan stres yang bisa kita coba. Nah, tinggal dipilih sendiri jenis game yang diinginkan sebagai untuk pelepas stresnya. Yang selanjutnya ada kekurangan dari virtual reality. Meski menawarkan banyak kelebihan, namun virtual reality juga memiliki kekurangan yang sebaiknya dipertimbangkan. Adapun kekurangan dari virtual reality adalah meningkatnya pengangguran karena lebih sedikit orang yang diperlukan untuk merancang berbagai proyek. Selain itu, beberapa orang juga cenderung lebih suka berinteraksi dengan dunia buatan dibandingkan dengan dunia nyata. Belum lagi pembuatan virtual reality ini yang cenderung mahal dan berbagai kekurangan lainnya yang sebaiknya dipertimbangkan sebelum digunakan. Baik, alhamdulillah semua materi sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi. Untuk yang selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan nanti di e-learning atau di LMS. Mungkin di video kali ini cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh nanti kita diskusi di LMS. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.